Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dan rekan saya Niko Setiawan akan mempresentasikan proyek penggantian jembatan jalan kereta api antara Padang Tabing Duku lintas Teluk Bayur Sawalunto. Profil proyek: perusahaan yang mengoperasikan penggantian jembatan jalan kereta api antara Padang Tabing Duku lintas Teluk Bayur Sawalunto adalah PT Aska Karya Sejati. Perusahaan ini merupakan pelaksana konstruksi berbentuk PT Aska Karya Sejati beralamat di Jalan Wiratama nomor 4 Tedeng Daya, RT 2 RW 4, Desa Kedung Jaya, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon. Dana pembangunan proyek ini ialah sebesar 47 miliar 204 juta 100.000. Tujuan dan lokasi proyek ialah sebagai salah satu upaya meningkatkan peran sarana dan prasarana transportasi, antara lain adalah dengan melakukan peningkatan infrastruktur existing pada jembatan Sungai Basko, antara Padang Tabing Duku lintas Teluk Bayur Sawalunto, dan jembatan antara Tabing Duku Lubu Alung lintas Teluk Bayur Sawalunto, yang dilaksanakan oleh Balai Teknik Perkeretaapian Sumatera Bagian Barat. Gambaran umum proyek yang menjadi studi kasus dalam penulisan jurnal ini adalah proyek penggantian jembatan kereta api BH67 KM12 plus 073 span 2 kali 40 meter antara Padang Tabing Duku lintas Teluk Bayur Sawalunto. Pada pelaksanaannya, proyek tersebut meliputi pembuatan fondasi, peninggian jembatan, dan penggantian jembatan lama, serta pembuatan 2 bentangan jembatan baru yang menggunakan rangka baja. Kondisi jembatan lama, keadaan fisik jembatan lama sudah banyak yang mengalami karatan dan keropos. Data jembatan lama adalah yang pertama panjang jembatan 40 meter, yang kedua konstruksi bagian atas ialah rangka baja, yang ketiga konstruksi bagian bawah abutmen pasangan batu, dan keempat peletakan ialah sandas baja. Metode pelaksanaan bagian A, pekerjaan persiapan. Pekerjaan persiapan yang dimaksud adalah pekerjaan-pekerjaan yang pelaksanaannya harus dikerjakan sebelum pekerjaan penggantian jembatan dilakukan. Yang termasuk dalam pekerjaan persiapan ini adalah yang pertama pekerjaan mobilisasi dan demobilisasi, yang kedua pengukuran, pasang patok rencana, dan pengecekan pengukuran selama pekerjaan berlangsung. Yang ketiga, membuat dan membongkar direksi KET serta gudang kerja. Keempat, listrik dan air kerja. Kelima, penjagaan keamanan lokasi kerja. Keenam, papan nama proyek dari digital printing. Yang ketujuh, dokumentasi. Yang kedelapan, pengadaan APD. Yang kesembilan, safety sign, safety line, dan alat komunikasi. Yang kesepuluh, pekerjaan jalan masuk ke lokasi proyek dan penumpukan material. Yang ke-11 perbaikan pengaspalan jalan kampung, dan yang ke-12 sewa lahan untuk stok yard. Selanjutnya pekerjaan struktur bawah yang akan dibacakan oleh Niko Setiawan. Baiklah, pekerjaan struktur bawah. Pekerjaan struktur bawah meliputi yang pertama itu abutmen pangkal jembatan. Tahap-tahapnya yaitu pertama galian tanah untuk tapak fondasi pada sisi abutmen lama. Yang kedua, pasang dan bongkar kisdam pengaman abutmen dengan tutup rel. Yang ketiga, urugan sirtu dipadatkan dengan tenaga manusia. Yang keempat, pasang batu kosong di bawah lantai kerja. Yang kelima, pengecoran lantai kerja dengan mutu beton K175. Yang keenam, pengeboran untuk tiang pancang atau borpel 1 meter dengan menggunakan mutu beton K350 dengan panjang 28 meter. Dalam hal ini tidak dapat digunakan tiang pancang yang menggunakan kren hammer karena lokasi berada dalam kota. Yang ketujuh, pengecoran abutmen dengan mutu beton K300. Yang kedelapan, pengecoran wing wall dengan mutu beton K300. Yang kesembilan, pengecoran plat injak dengan mutu beton K250. Yang ke-10, pembersihan untuk abutmen wing wall plat injak dengan mutu besi U39. Yang ke-11, pemasangan andas jembatan. Yang ke-12, pengumpaan selama pekerjaan pangkal. Yang ke-13, setelah selesai sisi kiri dan kanan abutmen existing, maka jembatan existing atau jembatan lama diangkat dengan menggunakan perancah Habib. Terus selanjutnya pilar.
Tahap-tahapnya yaitu yang pertama galian tanah dengan ukuran lebih dari 2 meter untuk bor. Yang kedua, pasangan batu kosong di bawah lantai kerja. Yang ketiga, pengecoran lantai kerja dengan mutu beton K105. Yang keempat, pengeboran borpal diameter 1 meter dengan mutu beton K350 dan panjang 28 meter. Yang kelima, pengecoran pilar dengan mutu beton K300. Yang keenam, pembersihan dengan mada tulangan ulir U39. Yang ketujuh, pasang bongkar kisdam dan pengaman pilar dengan penutup rel. Yang kedelapan, pemumpaan selama pekerjaan pilar. Yang kesembilan, peletakan andas jembatan, dan yang terakhir itu di atas. Selanjutnya pekerjaan struktur atas. Tahap-tahapnya yang pertama pengadaan struktur atas rangka baja. Yang kedua, buat perancah untuk pemasangan erection di sebelah kiri jembatan lama. Yang ketiga, pemasangan struktur atas rangka baja sesuai dengan rancan. Yang keempat, buat perancah penerima jembatan existing atau jembatan lama di sebelah kanan. Yang kelima, buat jembatan Habib sebagai tempat geseran jembatan lama dan jembatan baru. Yang keenam, angkut jembatan bentang 2 kali 40 meter dari pabrik pembuatan ke lokasi kerja. Yang ketujuh, persiapan pengesaran. Hal yang perlu diperhatikan adalah itu pastikan bantalan rel dan rel sudah terpasang pada jembatan baru. Selanjutnya, pastikan sambungan rel pada jembatan lama telah terputus. Yang ke-8, lakukan pengesaran secara perlahan-lahan dengan menggunakan minimal 2 buah mesin layar. Yang ke-9, pastikan dudukan jembatan sudah pada posisinya dan rel sambung kembali dengan rel pada ujung kiri dan kanan jembatan. Yang ke-10, pekerjaan pergeseran selesai. Yang ke-11, jembatan sudah dapat dilalui kereta api. Yang ke-12, pasang andas dudukan jembatan baru. Yang ke-13, turunkan jembatan baru ke andas yang telah terpasang, pengecatan finishing jembatan baru. Yang ke-14, membongkar jembatan lama dan angkut ke gudang. Yang ke-15, menggeser pipa kabel CTC dan pengaman. Yang ke-16, pekerjaan penggantian jembatan kereta api selesai. Selanjutnya itu pekerjaan finishing. Dengan selesainya proses penggeseran jembatan baru pada asnya dengan sempurna, maka dilanjutkan dengan pekerjaan penyelesaian. Pekerjaan tersebut yaitu yang pertama, membongkar bangunan atas jembatan lama. Bangunan atas jembatan lama dibongkar dengan hati-hati sehingga tidak ada elemen yang rusak atau bengkok. Urutan pekerjaan pembongkaran elemen-elemen jembatan tersebut adalah sama dengan urutan kegiatan pemasangan jembatan itu, hanya urutannya terbalik. Untuk melepaskan paku keling dilaksanakan dengan jalan memotong paku keling dengan menggunakan pahat. Paku keling dilepaskan satu persatu yang diselingi dengan pas drip, sementara batang dilepas. Yang kedua, membongkar batang-batang penggantung. Setelah semua elemen jembatan lama selesai dibongkar, maka batang-batang penggantung yang dipakai untuk menahan beban hasil bongkaran jembatan lama tersebut dilepaskan dari batang pipi bawah jembatan baru dengan jalan membuka konstruksi gantungannya. Yang ketiga, transportasi hasil bongkaran jembatan lama dan peralatan. Yang keempat, membongkar perancah-rancah. Pembongkaran perancah dilakukan setelah pembuatan fondasi pilar selesai dilaksanakan. Untuk sementara, perintah-perintah tersebut dipakai selama proses penyelesaian fondasi pilar. Yang kelima, memasang andas baja pada jembatan baru. Setelah fondasi pilar selesai dilaksanakan, pemasangan dilaksanakan dengan jalan mendongkrak ujung-ujung jembatan tersebut secara bergantian untuk mengeluarkan stapling bantalan yang kemudian diganti dengan andas baja. Yang keenam, membersihkan lokasi dari prasarana yang dipakai selama berlangsungnya proyek. Dan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Demikianlah beberapa poin yang bisa kami sampaikan. Jika teman-teman ada yang bertanya, mohon tinggalkan pada kolom komentar. Sekian presentasi kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.